Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang bisa terus maju meskipun berkali-kali gagal? Kenapa ada orang yang tetap tersenyum meskipun hidupnya tidak mudah? Dan kenapa ada orang yang tampaknya tidak pernah menyerah, seolah mereka punya bahan bakar tak terbatas untuk terus berjalan? Hari ini, kita akan membahas 7 cara berpikir orang-orang seperti itu. Bukan karena mereka lebih kuat atau tidak punya masalah, tapi karena pola pikir mereka berbeda. 1. Mereka tidak menyamakan kegagalan dengan identitas diri. Orang yang tidak pernah menyerah tahu bahwa gagal adalah bagian dari proses. Mereka tidak pernah berkata, "Aku gagal, berarti aku bodoh," atau "Aku gagal, berarti aku tidak berguna." Sebaliknya, mereka melihat kegagalan sebagai data, umpan balik, bukan sebagai cermin nilai diri. Contohnya begini. Kalau kamu masak dan makanannya gosong, bukan berarti kamu adalah orang yang buruk. Itu cuma berarti kamu perlu belajar mengatur api kompor. Pola pikir ini sangat penting, karena ketika kamu memisahkan kegagalan dari harga diri, kamu jadi lebih leluasa untuk mencoba lagi. 2. Mereka fokus pada proses, bukan hanya hasil. Mereka tahu bahwa perubahan besar datang dari konsistensi kecil. Orang yang tidak menyerah akan berkata, "Selama aku melangkah hari ini, meski pelan, aku sudah menang." Mereka tidak menunggu hasil spektakuler. Mereka menikmati proses, belajar dari tiap langkah, dan bahkan ketika tidak ada hasil yang terlihat, mereka tetap lanjut. Mereka bukan orang yang tergesa-gesa, tapi mereka orang yang tahan lama. Dan ketahanan seperti ini lahir dari rasa cinta pada proses, bukan obsesi pada hasil. 3. Mereka tidak menuntut segalanya sempurna sebelum mulai. Perfeksionisme seringkali adalah topeng dari ketakutan. Takut salah, takut gagal, takut dinilai. Tapi orang yang tidak pernah menyerah justru sadar, jika mereka menunggu segalanya sempurna, mereka tidak akan pernah mulai. Mereka lebih memilih mencoba dalam ketidaksempurnaan daripada diam dalam rencana yang tak pernah dijalankan. Pola pikir ini membebaskan. Mereka bukan tidak takut salah, tapi mereka memilih berteman dengan kegagalan, karena mereka tahu kegagalan adalah guru. 4. Mereka mengatur ulang cara pandang terhadap rintangan. Bagi banyak orang, rintangan adalah tanda untuk berhenti, tapi bagi mereka, rintangan justru pertanda bahwa mereka sedang bertumbuh. Coba lihat seorang atlet. Otot mereka tidak tumbuh karena kenyamanan, tapi karena tekanan. Begitu juga dengan hidup. Setiap tantangan bukan akhir, tapi latihan mental. Mereka tahu jika hari ini berat, maka mereka sedang dikuatkan. Cara berpikir ini menjadikan mereka tidak cepat goyah saat badai datang, karena mereka tahu badai tidak datang untuk menghancurkan, tapi membentuk. 5. Mereka tidak membandingkan jalan hidup mereka dengan orang lain. Ini penting. Orang yang tidak menyerah tahu bahwa membandingkan hidup dengan orang lain adalah resep untuk kekecewaan. Mereka sadar bahwa setiap orang punya waktunya sendiri, punya musimnya sendiri, dan mereka tidak tergoda untuk merasa gagal hanya karena orang lain lebih dulu sukses. Alih-alih iri, mereka belajar. Alih-alih membandingkan, mereka merayakan perjalanan sendiri. Pola pikir ini membuat mereka fokus, bukan teralihkan. Karena membandingkan tidak pernah membawa kekuatan, hanya menguras energi. 6. Mereka memiliki alasan yang lebih dalam dari sekadar hasil. Ini yang disebut makna. Orang yang tidak menyerah selalu punya alasan yang lebih besar dari sekadar ingin sukses. Mereka punya nilai. Mereka punya tujuan pribadi. Mereka mungkin berkata, "Aku ingin sukses karena aku ingin membantu keluargaku keluar dari kemiskinan." Atau, "Aku ingin menyelesaikan ini karena aku ingin membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku mampu." Makna ini seperti bensin. Ketika semangat habis, makna tetap bisa menyalakan api di dalam diri. Tanpa makna, usaha jadi dingin. Tapi dengan makna, usaha bisa tetap hidup, meski dunia tampak memadamkan. 7. Mereka bersedia minta tolong dan tidak takut terlihat lemah. Ini mungkin terdengar bertentangan, tapi justru orang yang tidak pernah menyerah bukan orang yang sok kuat. Mereka berani terlihat lemah. Mereka tahu kapan harus istirahat,
kapan harus cerita, kapan harus mencari bantuan. Karena mereka paham, ketahanan bukan berarti terus memaksakan diri, tapi tahu kapan harus mengisi ulang. Pola pikir ini membuat mereka tidak patah saat sendirian, tapi juga tidak malu untuk berjalan bersama orang lain saat butuh. Sekarang, setelah kamu mendengar 7 pola pikir ini, coba tanyakan pada dirimu sendiri, dari 7 cara berpikir itu, mana yang sudah kamu miliki, dan mana yang ingin kamu tumbuhkan. Ketahanan mental tidak datang tiba-tiba. Ia dibentuk hari demi hari, lewat keputusan-keputusan kecil dalam pikiran kita. Ingat, kamu tidak harus jadi sempurna hari ini. Kamu hanya perlu jadi seseorang yang mau terus belajar dan tumbuh. Karena tidak menyerah bukan soal kekuatan otot, tapi kekuatan niat. Dan seperti yang selalu aku bilang ke klien-klienku, kamu tidak sendirian. Kamu tidak aneh karena lelah, tapi kamu akan lebih kuat jika kamu sadar bahwa kamu masih punya pilihan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.